Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yaitu alat industri kimia pabrik biodiesel, ingin mempresentasikan hasil dari PFD proses alasan kenapa kita memilih alat-alat tersebut dan bagaimana prinsip kerjanya. Di mana di kelompok 6 beranggotakan Kenalkan, nama saya Idam Bintang dengan NPM 24145. Saya Farah Anindita Salma dengan NPM 240310101022. Saya Elbralia Mumtaza, NPM 2403110154. Saya Davina Wanda, NPM 2403110140. Saya Muhammad Rahman Fajrin, NPM 240310101195. Saya Nafilia Nadin, NPM 240310100175. dan saya Smiratifah Hanif, NPM 24165. Nah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan pada proses kelapa sawit yang akan diolah menjadi biodiesel. Nah, pada proses yang pertama yaitu kelapa sawit akan diangkut menggunakan truk, kemudian akan masuk ke dalam proses grading. Nah, di mana proses grading di sini tuh untuk memilah kualitas kelapa sawit yang baik dengan menggunakan tenaga manusia. Nah, setelah masuk ke dalam proses grinding akan masuk ke dalam proses sterilisasi. Dan di mana proses sterilisasi di sini untuk menonaktifkan enzim lipase dalam tandan buah segar atau buah kelapa sawit dan membunuh mikroorganisme. Nah, prinsip kerja dari sterilizer di sini itu memanfaatkan uap panas yang bertekanan tinggi untuk memanaskan TBS di dalam bejana yang tertutup. Nah, kemudian alasan memilih sterilizer di sini itu karena sterilizer itu mampu melakukan pemanasan yang merata pada volume kelapa sawit yang sangat besar. Nah, setelah melalui proses sterilizer akan masuk ke dalam proses eh, drum, di mana untuk memindahkannya itu akan membutuhkan conveyor. Nah, conveyor yang digunakan yaitu flat conveyor. Nah, di mana prinsip kerja dari flat conveyor di sini itu menggerakkan rantai yang dilengkapi dengan pelat pendorong di dalam saluran tertutup. Nah, di mana pelat tersebut itu akan berfungsi mendorong material sepanjang lintasan hingga mencapai titik yang akan diproses ke selanjutnya. Nah, setelah itu, alasan kami memilih flat conveyor di sini tuh karena mudah dioperasikan dan efisien, dan kemudian juga menghemat energi. Nah, kemudian masuk ke dalam proses drum. Nah, di mana proses drum di sini tuh eh, untuk memisahkan buah kelapa sawit dari tandan kosong. Nah, di dalam drum tersebut tuh terdapat kisi-kisi yang berputar yang memungkinkan buahnya tuh lepas karena adanya gaya sentrifugal. Nah, prinsip kerja dari drum di sini tuh tandan buah yang sudah direbus itu akan dimasukkan ke dalam drum berputar, di mana putaran drum itu akan membuat tandan terangkat dan buahnya itu akan terjatuh berulang kali. Nah, alasan dari pemilihan drum tersendiri itu karena mampu menangani dalam kapasitas yang besar dan bekerja kontinu tanpa banyak intervensi operator. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada proses pengempanan buah atau proses press, di mana pada tahap proses ini tuh terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu melalui digester, di mana buah akan dilumat sehingga daging buah pada kelapa sawit ini tuh lebih mudah keluar dari bijinya. Lalu, digester ini tuh bekerja dengan cara tandanya tuh dimasukin ke dalam bejana silinder vertikal berpemanas uap dan berpisau pengaduk. Lalu saat pengaduk berputar, daging buah itu akan hancur dan terpisah dari bijinya. Sehingga sel minyak yang terpecah dan minyaknya tuh bakal lebih mudah untuk dikeluarkan pada saat proses pengepresan pada tahap berikutnya. Digester ini dipilih karena mampu menangani volume buah sawit yang besar, bekerja secara kontinu dan dirancang untuk menahan panas serta kelembapan tinggi sehingga proses pelepasan minyak ini menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua yaitu melalui tahap pressure, di mana menggunakan alat screw press. Alat ini tuh
menghasilkan dua bagian, di mana pada bagian pertama ini menghasilkan crude oil dan pada bagian lainnya itu menghasilkan gumpalan sabut. Screw press ini tuh bekerja dengan cara ulir berputar di dalam sangkar yang menekan material padat ke arah saringan keluar, sementara padatan itu akan tertahan dan terdorong ke pojok untuk dikeluarkan. Lalu hasil sisa pada screw press ini akan digunakan atau bisa digunakan sebagai bahan bakar operasional mesin sterilizer. Nah, screw press ini dipilih karena mampu memeras minyak secara efisien dari volume buah sawit yang besar, lalu tahan terhadap material yang abrasif dan cocok untuk operasi kontinu di pabrik biodiesel. Nah, lalu hasilnya yaitu berupa crude oil yang akan dipompa memasuki tabung CST atau klarifikasi, di mana ini berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi. Minyak dengan massa jenis yang lebih rendah atau yang lebih ringan akan muncul pada permukaan. Minyak yang ada pada permukaan ini akan dikumpulkan pada tabung oil tank yang dimana berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Nah, tangki CST ini tuh dipilih karena mampu memisahkan minyak, air, dan kotoran dengan efisiensi yang tinggi, suhu dan aliran yang stabil, serta memiliki atau menghasilkan CBO yang jernih. Minyak yang dihasilkan oleh tabung CST ini tuh umumnya disebut sebagai CPO atau crude palm oil yang bisa digunakan sebagai bahan baku pada industri biodiesel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya hasil CPO tadi, kemudian metanol dan katalis akan dicampurkan dalam batch reaktor vakum. Batch reaktor vakum ini bekerja dengan mereaksikan katalis, metanol, dan CPO di bawah tekanan rendah dan suhu 55-60 derajat Celcius. Kondisi vakum mencegah penguapan metanol dan menghilangkan air sehingga reaksi transesterifikasi berjalan lebih cepat dan menghasilkan konversi biodiesel tinggi. Di sini kita langsung memakai reaksi transesterifikasi karena kan kadar FFA pada CPO-nya itu sudah rendah atau sudah sesuai dengan standar. Kemudian alasan pemilihan batch reaktor vakum ini karena memiliki bahan yang ekonomis, kemudian efisien untuk skala laboratorium hingga industri menengah, inventasi rendah, prosesnya mudah dikontrol, dan kualitas produk tinggi menjadikannya pilihan terbaik untuk produksi biodiesel skala kecil sampai menengah. Kemudian di sini ada heat exchanger. Heat exchanger ini dipilih karena efisiensi energinya tinggi, meningkatkan kualitas produk, dan untuk mendukung daur ulang metanol. Untuk cara kerja dari heat exchanger sendiri, yaitu yang pertama uap metanol panas masuk ke sisi dalam pipa, kemudian air pendingin dari cooling water mengalir berlawanan arah di sisi luar pipa. Selanjutnya panas dari uap metanol ditransfer ke air melalui dinding logam, lalu uap metanol akan kehilangan energi panas dan berubah menjadi cair. Selanjutnya air pendingin keluar dengan kondisi lebih hangat, sedangkan metanol cair ditampung di kondensat tank untuk digunakan kembali. Kemudian hasil dari campuran tersebut akan keluar melalui valve dan lanjut ke proses selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya dari receiving tank V01 atau settling tank. Nah, di tank ini yaitu pemisahan gliserol. Hasil reaksi yang dari R01 mengandung dua fase. Yang fase atas yaitu biodiesel mentah atau methyl ester dan fase bawah yaitu gliserol. Nah, tangki V01 ini digunakan untuk memisahkan kedua fase berdasarkan perbedaan densitasnya. Prinsip kerja dari settling tank yaitu campuran hasil reaksi yang di dalamnya terdapat biodiesel, gliserol, sisa metanol, dan katalis dimasukkan ke dalam tangki. Sistem didiamkan tanpa pengadukan selama beberapa jam. Kemudian setelah pemisahan stabil, valve bawah dibuka untuk mengeluarkan gliserol terlebih dahulu. Baru diambil biodieselnya dari lapisan atas. Kemudian biodiesel
dikirim ke tangki pencucian atau washing tank W01 untuk tahap pembersihan selanjutnya. Nah, settling tank sendiri dipilih karena biayanya rendah, desain sederhana, mudah dioperasikan, dan tidak butuh tenaga listrik besar. Kemudian dapat menghasilkan pemisahan yang cukup bersih. Nah, selanjutnya biodiesel mentah dari V01 yang masih mengandung sisa metanol, katalis, sabun, dan gliserol dikirim ke washing tank atau W01 ini dengan dicuci oleh Aquades atau air pencuci. Kemudian sistem dijalankan dengan pengadukan 1000 RPM. Nah, motor pengaduk membantu proses kontak antara air dan biodiesel agar kotoran mudah larut ke fase air. Kemudian di sini terdapat heater untuk mempertahankan suhu agar pencucian efektif, yaitu suhu di 50 derajat Celcius. TIC atau temperatur control digunakan untuk menjaga suhu konstan. Nah, pada washing tank ini, biodiesel berada di lapisan atas, lalu campuran air berada di bawah. Alasan penggunaan washing tank ini sendiri yaitu karena memungkinkan proses pencucian terkontrol dengan suhu dan pengadukan yang stabil. Pencucian manual tanpa kontrol sering menyebabkan emulsi, sedangkan sistem tangki tertutup meminimalkan itu. Campuran air biodiesel selanjutnya dialirkan ke V02 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu terdapat pemisahan air dan biodiesel pada receiving tank V02. Nah, di tangki V02 ini terjadi pemisahan antara air pencuci yang lebih berat dan biodiesel yang lebih ringan. Alasan alasan penggunaan receiving tank ini berfungsi untuk tempat settling atau pengendapan untuk memisahkan sisa air tanpa mengganggu kualitas biodiesel. Lapisan bawah akan dibuang melalui valve bawah, sedangkan lapisan atas atau biodieselnya akan diteruskan ke tahap pengeringan. Pada tahap pengeringan dan permunian kondensor E01 dan vakum pump B01, biodiesel yang keluar dari V02 masih mengandung air yang terlarut. Untuk menghilangkannya, dilakukan pengeringan dengan sistem vakum. Vakum pump pada B01 menciptakan tekanan yang rendah sehingga menurunkan titik-titik air yang mudah menguap tanpa merusak kandungan dari biodieselnya. Selanjutnya, kondenser E01 yang berguna untuk mengembunkan uap air agar tidak masuk ke dalam sistem pompa. Pada sealing water tank S02 dan S03 menjaga kestabilan tekanan vakum dan melumasi sistem pompanya. Alasan penggunaan sistem vakum ialah pengeringan dengan pemanasan langsung bisa menyebabkan oksidasi biodiesel sehingga sistem vakum lebih aman karena memanfaatkan air pada suhu rendah yang menjaga kualitas dari kimia biodieselnya. Selanjutnya, proses selanjutnya adalah penampungan produk akhir biodiesel tank pada biodiesel tank B01. Pemurnian biodiesel yang murni dialirkan ke tangki B01 sebagai produk akhir. Alasan kenapa penggunaan biodiesel tank atau tangkinya ialah untuk menyimpan sementara sebelum proses analisis mutu. Contohnya uji densitas, viskositas, maupun kadar ester. Dilengkapi, eh, tangkinya itu dilengkapi cycles atau SG untuk memantau level cairan. Proses selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu proses kondensor, di mana nanti uap metanol dari reaksi di R1 akan dialirkan melalui keran J, di mana nanti akan dialirkan menuju kondensor hingga terjadi pendinginan dan menjadi uap cair kembali. Nah, hasil campuran dari uap metanol dan air tersebut akan dialirkan menuju ke P03, yaitu starting tank, di mana nanti eh, ada pemisahan antara metanol murni dan uap air. Nah, nanti metanol murninya ini akan digunakan kembali dalam proses pembuatan biodiesel.
Nah, kemudian dalam proses kondensor ini juga menggunakan bantuan dari seawater markup yang akan disimpan melalui S03, di mana nanti air seawater markup ini akan disirkulasikan melalui kondensor untuk menyerap panas dari uap yang mengembun menjadi air atau kondensat. Nah, adanya seawater markup ini juga berfungsi sebagai pendingin, mencegah kebocoran dan memelihara tekanan vakum yang dibutuhkan oleh kondensor untuk mengubah uap air menjadi cairan. Nah, kemudian selain itu dia juga sebagai eh, menjaga efisiensi dari proses kondensasi. Nah, dari hasil yang dipaparkan itu merupakan proses pembuatan biodiesel dari eh, CPO menjadi suatu biodiesel. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.